Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Aisyah. Di sini saya akan membahas mengenai masih mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu sekarang pada pertemuan ke-15, yaitu tentang akuntansi syariah. Apa sih definisi dari akuntansi syariah ini? Akuntansi merupakan sebuah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut yang dapat menghasilkan LK yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian syariah, apa sih itu syariah? Syariah adalah sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Kemudian, akuntansi syariah berarti sebuah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Yaitu perbedaannya terletak pada dasar hukum, dasar tindakan, tujuan, orientasi, serta tahapan operasional. Dasar hukum akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional memiliki dasar hukum dari hukum bisnis modern. Kemudian dasar tindakan. Dasar tindakan akuntansi syariah berada pada keberadaan hukum Allah atas keagamaan. Adapun akuntansi konvensional memiliki dasar tindakan rasionalisme, ekonomis atau sekuler. Kemudian tujuan dari akuntansi syariah yaitu mendapatkan keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional yaitu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi berbeda ya teman-teman antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional apabila dilihat dari dasar hukum, dasar tindakan, dan dasar tujuannya. Kemudian selanjutnya ke orientasi. Akuntansi syariah memiliki orientasi kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional ini memiliki orientasi individu atau pemilih. Jadi hasil keuntungannya itu diberikan kepada individu atau pemilik dari perusahaan konvensional. Seperti itu teman-teman. Kemudian tahap operasional. Tahap operasional akuntansi syariah ini dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional ini tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga dapat dilakukan bagaimanapun sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan konvensional tersebut. Adapun perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah ini dimulai pada tahun 1975 di mana pertama kali didirikan Islamic Development. Kemudian selanjutnya pada tahun 1963 berdirinya Bank Syariah Mid Gamar Local Saving Bank yang berada di Mesir. Kemudian pada tahun 1982 berdiri Bank Syariah pertama di Malaysia, dan pada tahun 2007 DSAK mengeluarkan PSAK Syariah di Indonesia, dan pada tahun 2020 tercatat lebih dari 20 bank syariah telah ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu makna Islam. Apa sih yang kalian ketahui tentang makna Islam? Baik, kita lanjut pembahasan saja. Makna Islam. Islam berarti tunduk dan patuh. Nah, ada kata lain menyebutkan bahwa Islam adalah bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji jika kau mampu. Itu berdasarkan HR Muslim, teman-teman. Selanjutnya, dasar ajaran Islam. Dasar ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak.
Apa sih itu akidah? Akidah adalah sebuah perjanjian yang teguh dan kuat yang terpatri dalam hati. Akidah adalah ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati manusia. Kemudian apa sih itu syariah? Syariah adalah pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang Muslim dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Kemudian apa sih itu akhlak? Akhlak dalam bahasa Arab berarti hasan atau baik. Akhlak mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, mengatur hubungan antara manusia dengan Rasul-Nya, mengatur antara manusia dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta, serta mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Qiyas. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah untuk digunakan sebagai pedoman hidup. Kemudian As-Sunnah. As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian Ijma. Ijma adalah kesepakatan mujahid dalam suatu masalah setelah wafatnya Rasulullah menjadi sumber ketiga. Yang keempat yaitu Qiyas. Qiyas adalah sebuah atau suatu proses penyikapan kesamaan hukum yang tidak disebutkan dalam sebuah dalil tetapi memiliki kesamaan terhadap dalil lainnya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.